Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Hari ini kita akan mempelajari tentang bab 2 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yaitu meyakini kitab-kitab Allah. Pada bab ini, kita akan mempelajari dua topik utama, yaitu pengertian dan nama-nama kitab Allah. Yang kedua, menjadi generasi pecinta Al-Quran. Namun, sebelum belajar lebih jauh, kita harus tahu dulu apa ya yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah. Mari kita belajar bersama-sama. Iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah keyakinan kuat terhadap kitab-kitab suci yang dianggap sebagai wahyu Allah. Ini melibatkan keyakinan bahwa kitab-kitab tersebut adalah wahyu yang sempurna dan tak tergantikan, termasuk Al-Quran dalam agama Islam. Iman kepada kitab Allah memerlukan penghormatan, pembelajaran, dan pengamalan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya sebagai panduan hidup. Kitab-kitab suci tersebut dianggap sebagai sumber utama kebenaran dalam agama Islam. Kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44 bahwa kitab Taurat merupakan petunjuk bagi nabi-nabi dari Bani Israel sesudahnya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka disebut sebagai nabi-nabi yang telah menyerahkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Berikut adalah contoh dari penampakan kitab Taurat yang diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Kitab Taurat hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang dari Bani Israel saja, karena kitab ini memang hanya diturunkan bagi mereka. Sepeninggal para nabi dari Bani Israel, kitab Taurat digunakan oleh tokoh-tokoh dari dan pendeta Yahudi sebagai undang-undang untuk memutuskan berbagai perkara orang-orang Yahudi. Selanjutnya, kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Sebagai nabi dari Bani Israel, Nabi Daud menggunakan kitab Taurat untuk memutus berbagai perkara orang-orang Yahudi. Namun kepada Nabi Daud alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab Zabur. Nah, berikut adalah contoh dari penampakan kitab Zabur. Apakah kamu sudah pernah melihatnya? Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel atau Yahudi. Menurut Quran surah Al-Maidah ayat 46, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Berikut merupakan gambaran dari kitab Injil. Nah, kitab Injil ternyata juga berisi petunjuk dan pengajaran baru. Salah satunya adalah ajaran yang memberitahukan bahwa akan muncul seorang nabi yang mempunyai sifat-sifat mulia. Syariatnya lebih sempurna dan bersifat universal atau menyeluruh, tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Dia adalah nabi penutup dan rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Suhuf Musa dan Ibrahim. Suhuf Musa dan Ibrahim adalah lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Ibrahim. Lembaran-lembaran ini sudah hilang dan tidak diketahui isinya. Namun, sebagian isi suhuf-suhuf itu ada yang diberitakan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kelima, Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya, yakni Taurat
Zabur, dan Injil. Meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat tersendiri yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Namun, walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat yang berbeda, tetapi dasar dan landasan dasarnya tetap sama, yaitu ajaran tentang tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah gambar dari kitab Al-Quran yang mungkin kalian sudah tidak asing lagi karena hidup kita dibarengi dengan Al-Quran. Topik yang kedua, menjadi generasi pecinta Al-Quran. Sebagai generasi Muslim, kita perlu mencintai Al-Quran, dan bukti keimanan kita terhadap Al-Quran dapat dilihat dari kecintaan kita terhadapnya. Di masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan generasi setelahnya, seperti para tabi'in, sangat mencintai Al-Quran. Mereka menghafal, memahami, merenungi, dan mengamalkan isi Al-Quran. Terima kasih. Pembelajaran video untuk kali ini sudah selesai. Namun setelah ini kamu diminta untuk membuka kembali buku panduan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk informasi lebih detail terkait topik yang kita pelajari pada hari ini. Kemudian untuk menyelesaikan bab 2 ini kamu diminta untuk mengerjakan lembar kerja yang telah disediakan dengan sungguh-sungguh. Selamat belajar dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.